Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4 Abisai Rolo Rustan Saru melanjutkan kampanye tertutup di distrik AB Pura berdasarkan jadwal KPU Kota Jayapura. Pasangan Aber harus mendapatkan jadwal di distrik AB Pura. Ada 2 titik dan kunjungan ke pasar yang menjadi kunjungan-kunjungan yang didatangi pasangan Aber harus, yaitu Kelurahan Yobe, Kelurahan Wem Horok, dan juga Pasar Yoteva AB Pura. Dalam kunjungan paslon nomor urut 4 ini mengatakan, dari kedua kelurahan ini ada beberapa pendapat yang menjadi keluhan masyarakat. Salah satunya adalah keluhan tentang keamanan, kesehatan, pembangunan pasar yang baru dipindahkan lagi ke Pasar Yoteva yang lama, dan juga pembangunan terminal yang lama untuk dibangun yang baru. Calon wakil wali kota Jayapura Rustan Saru dalam wawancaranya menyampaikan keluhan masyarakat tentang pedagang di Pasar Yoteva yang baru tentu sepinya pembeli, tingginya harga pajak penjual sehingga mereka kewalahan untuk mengatasinya. Sehingga apa yang disampaikan calon wali kota Abisai Rolo bahwa solusinya adalah pasar yang sekarang ini terbagi menjadi 2 agar bisa disatukan kembali jadi pasar otonom, ditutup kemudian Pasar Yoteva diaktifkan kembali dan dibangun menjadi lebih baik, ditata dengan baik agar pedagang-pedagang ini bisa kembali bersatu. Hari ini pasangan Aber Harus, Besro Rustan Saru, nomor 4, kita melakukan jadwal kampanye di distrik AB Pura di 2 titik. Yang pertama Kelurahan Yobe, kedua Kelurahan Wem Horok. Ya. Nah, dari 2 titik ini memang masyarakatnya berbeda-beda dengan di belakang pasar di Wem Horok dan Kelurahan Yobe. Nah, dari titik pertama tadi, beberapa hal yang kami sampaikan, mulai dari keamanan, kemudian kesehatan, juga termasuk di pasar itu, pembangunan pasar yang baru, kita kembali ke Pasar Yoteva lama, dan juga nanti rencana terminal yang lama kita kembali, yang rusak itu. Kemudian calon wali kota Jayapura Abisai Rolo memberikan keterangan dalam kunjungan kampanye tertutup ini. Keluhan masyarakat banyak tentang keamanan. Ia mengatakan bahwa kota ini harus terjaga keamanannya mulai dari batas kota Waena hingga sampai ke ujung Pasir 2. Hingga kedua jembatan Oltekam teristimewa di dalam kota ini. Ia berantusias untuk mengaktifkan kembali patroli keamanan untuk menjaga keamanan di kota ini. Karena sudah sering adanya laporan dari masyarakat tentang pencurian, kehilangan, dan tindak kenyamanan saat mau berjualan atau berdagang. Ia juga berbicara tentang kebersihan, penerangan dalam kota, lampu-lampu jalan yang harus diperbaiki dan ditaruh di titik yang menjadi keluhan masyarakat. Dan di tempat rawan terjadi tindak kriminal. Waena ujung Pasir 2, ujung jembatan Kamtu sampai perbatasan. Semua harus sama. Teristimewa di dalam kota ini. Kalau kita lihat sekarang ini sampai kejadian orang sedikit bilang lapor ada mencuri lah, ada apa segala macam. Ini karena memang tidak aman. Terutama kepada penjual-penjual misalnya ya. Sekarang kan sudah ada Alfamidi. Ya. Alfamidi kalau di Jakarta di daerah lain kan satu kali 24 jam. Dia tukar shift aja. Ya. Tapi di sini dia jam 9, jam 10, jam 10 sudah tutup. Karena keamanan. Ya. Begitu. Jadi sehingga kita menciptakan rasa aman. Yang tadi bahwa garnison akan kita aktifkan. Karena garnison ini saya masih SD lah. Sampai SMP itu masih saya garnison. Tapi setelah itu garnison sudah. Padahal sebenarnya sangat membantu sekali. Iya. Supaya kita aktifkan juga pihak garnison untuk dia kontrol kota ini di waktu-waktu patroli. Begitu, itu ya. Kemudian kebersihan. Ya, tadi kita sampaikan kebersihan kota ya, kalau bersih itulah faktor kesehatan kita. Dari Jayapura, Papua, Sanggra Morikorwa, JTV mengabarkan.